depan kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat siang Miss Dini ya. Senang sekali kita jumpa kembali di Talk Show kali ini. Dan kita berharap bahwa semua dalam keadaan sehat walafiat ya Miss Dini. Miss Dini bagaimana, sehat kan? Puji Tuhan sehat. Oke, kayaknya lebih ceria di hari ini. Oke, kita sapa dulu secara umum saja Miss ya. Kita sapa Bapak Ibu pemimpin ya, pimpinan maksudnya ya. Pimpinan Sekolah Genyu Nusantara di seluruh Indonesia ya. Rekan-rekan mentor. Iya betul, teman-teman mentor, para pendidik, kemudian ada orang tua siswa. Orang tua siswa. Iya.
Selamat bergabung Bapak Ibu, kita berharap bahwa semua dalam keadaan sehat ya. Miss. Dan juga mungkin anak-anak kita yang sedang join, selamat bergabung di Talkshow kali ini. Dan kali ini kita mengusung satu tema yang menarik, Miss ya. Benar, Miss Evi. Kalau kemarin kita sudah bahas ya, banyak hal berkaitan dengan bagaimana Mendidik anak, untuk mendidik untuk menyelamatkan, Iya. tapi dengan tema bagaimana mengajarkan anak menghormati orang tua. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih, Miss? Bagaimana kunci membangun anak unggul, Oke, Miss. satu kata kunci yaitu grit. Grit. Oke, kita langsung saja ya panggil narasumber kita Iya. di sini, Pak Joni Kilapong MA CBC CLS, founder Yayasan Generasi Unggul Kupang. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Waduh, Masih bisa dilewati semuanya? bisa. Ternyata bisa gitu. Karena Tuhan bersama kita, Pak ya. Tuhan bersama kita. Oke, Pak. Hari ini kita tema baru nih, Pak ya. Betul. Kemarin kita sudah selesai dengan pembahasan bagaimana mendidik anak untuk menghormati orang orang tua tua. ya, mengajarkan anak menghormati orang tua. Hari ini tema kita adalah grit. Grit. Ini menarik nih. Grit. Pasti ada dari kita yang belum tahu ya Iya, apa itu grit bertanya-tanya apa itu ya. grit. Iya, 3 huruf saja, tapi sepertinya maknanya sangat luas ya. 4 huruf. Benar, Miss. Ya. 4 huruf. Oh iya betul. Grit. 4 ya, sorry. 4 ya, grit ya. Dan ini adalah kunci membangun anak unggul. Iya, betul. Iya. Mungkin Pak Joni bisa menjelaskan sebenarnya apa ini grit. Iya. Nah, supaya Bapak Ibu juga bisa. Ya, Bapak Ibu, ini grit ini adalah satu kata yang dari bahasa Inggris yang berarti ketabahan. Jadi ketabahan dan kata yang dalam bahasa Inggris yang sinonim dengan grit ini sebenarnya endurance. Iya. Nah, ini adalah hasil riset dari seorang profesor yang bernama Angela Duckworth. Nah, Profesor Angela Duckworth dulunya dia adalah seorang guru. Dan dia penasaran kenapa kok ada anak yang sukses, ada anak yang gagal. Nah, itu hipotesa dia itu adalah begini. Anak yang semangat dan punya ketekunan lebih sukses daripada anak yang cerdas. Yang tidak punya ketekunan. Hal ini yang membuat dia kepingin. Itu hipotesa dia pertama. Oke. Dia penasaran. Tapi dia kan harus buktikan dong. Iya, betul. Karena dia cuma lihat pengamatan-pengamatan, dia observasi. Kok anak-anak ini sukses, yang semangat, Iya. punya ketekunan tinggi. Sedangkan yang pinter-pinter, nggak punya ketekunan, nggak sukses. Nah, Ini penelitiannya bertahun-tahun ini, Pak ya. puluhan tahun. Iya, betul. Iya. Tetapi dia juga meneliti dari berbagai macam profesi. Kan kalau misalnya cuma satu profesi kan belum tentu terbukti Iya. atau bisa Iya. dijadikan sebagai hasil riset secara general. Tapi karena ini dia keteliti tentara Iya, di kampus, terus di hampir semua bidang kehidupan dia teliti semuanya. Benang merahnya sama. Semua orang sukses punya yang namanya grit. Makanya dia menciptakan satu alat ukur baru lagi namanya grit scale. Jadi yang memang menurunkan satu kesimpulan dari temuan dia. Nah, nanti kita bahas sebentar Oke, ketika. Pak. Oke, jadi tadi grit itu adalah ketabahan, Iya. Ketabahan. kemudian kegigihan. Kegigihan. Iya, yang kata gigi. Iya. Nah, sebenarnya apa sih, Pak? Gigi itu seperti apa? Gitu. Iya. Jadi begini, Bapak Ibu. Kalau kita mengacu kepada tuntutan kecakapan manusia abad 21, Iya. menurut kalau nggak salah namanya Trailing dan Bernie, mereka merilis kecakapan abad 21 tahun 2009 bahwa manusia yang hidup di abad ini itu harus memiliki kecakapan. Iya. Dan kecakapan itu pasti berhubungan dengan namanya karakter. Jadi ada namanya kecakapan, ada skill, ada keterampilan, ada Iya. life skill, ada namanya karakter, Miss Dini. Nah, karakter ini itu betul-betul tidak bisa dianggap remeh. Misalnya begini, orang fokus ke skill saja deh. Iya. Terus diabaikan karakter, enggak. Makanya Kementerian Pendidikan Nasional hari ini itu lebih fokus kepada karakter. Betul. Coba kita lihat ya, kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri, Iya. pada waktu memasuki pembelajaran daring di era pandemi ini, satu kalimat yang paling beliau sering ulang-ulang, tolong pembelajarannya fokus pada pembentukan Ya, karakter. betul. Betul ya? Ini memang karakternya tidak bisa dimakan usia. namanya, Tidak ya. bisa. Nah, karena begini, kalau misalnya terus bertambah, terjadi perkembangan teknologi, Iya. dunia makin berubah, ada inovasi-inovasi, Iya. bahkan sekarang kan dunia sekarang sudah masuk kepada VR, virtual reality. Iya. Jadi orang itu bisa bermain seperti betul-betul real Iya, tapi dengan virtual, menggunakan ya. teknologi VR. Iya, betul. Nah, ternyata ada namanya pengembangan baru lagi
bukan VR lagi, Miss. Namanya AR. Iya. Apa itu AR? Augmented Reality. Jadi satu teknologi yang ditambahkan. Kan dari kata augment. Nah, itu adalah teknologi yang ditambahkan untuk melengkapi yang VR ini. VR tadi. Oke, ditambahkan lagi Iya, gitu. dan itu lebih real, Wow. Berarti komplit. lebih reality. Ini ada nilai plus juga ya Pak, tapi Iya. ada nilai minusnya juga sebenarnya. Iya, nanti katanya begini, Miss. Kalau misalnya kita mau meeting dengan orang di Australia, Iya. dia sudah ada di satu kafe, kita di sini kan, dia di kafe. Kita bisa bareng-bareng bergabung ke kafe itu. Wow. Serasa Seolah-olah. real. Seolah Iya, seolah-olah real. nyata. Itu sudah Kita dapat ada. bensin. Iya. Nah, tapi ada pengembangan baru berikutnya lagi yang belum. Saya kan nonton. Iya. Ilmuannya bilang begini, saya juga lagi penasaran, tolong kalau bisa ada ilmuwan yang riset. Kalau walaupun misalnya real secara virtual ya. Virtual, real, tapi belum real dalam hal penciuman. Oh my goodness. Jadi maksudnya begini, Miss. Kalau bisa teman kita di Australia di cafe itu, mereka itu meeting dengan kita dan kita sudah masuk ke virtual itu kan. Iya. Sudah masuk ke VR itu Iya. dengan teknologi VR ini. Kita sudah kayak sudah di tempat itu. Iya. Nah, kan dia minum kopi, kita minum kopi ini. Iya. Iya. Nah, kalau VR kan belum bisa mencium. Oke. Ah, ini kopi Torabika jenis apa? Iya. Nah, ternyata ada ilmuwan bilang begini, dia pengen ada ilmuwan yang meriset untuk pengembangan dari VR lagi. Sampai ke begini-begini, bukan cuma bisa melihat, bisa merasakan, seolah-olah betul-betul kita ada di situ, tapi bisa mencium. Indra penciuman juga. Jadi misalnya dia Bisa merasakan di kafe itu dia baunya, minum, di ya. kafe itu dia minum jenis kopi Torabika jenis apa dan rasanya misalnya rasanya jenis AZ1 gitu loh. Maka kita juga di Indonesia bisa merasakan. Kalau sudah begitu kira-kira gimana? Aduh, udahlah. Itu semua dikerjakan dari rumah juga bisa. Dari rumah juga bisa. Bisa keliling dunia aja. Wow. Keliling dunia walaupun sedangkan Iya. ada Dan di ketika tempat. saya mempelajari itu, saya mulai membayangkan bagaimana keadaan surga nanti ya. Iya. Waduh. Itu ribuan kali lipat. Dan ya. kita kalau misalnya merasakan surga, kita nggak perlu pakai VR, nggak perlu pakai AR. Kita hanya terkoneksi dengan Kristus Iya. saja. Wah, itu lebih canggih. Iya. Amin, Pak. Iya kan? Lebih canggih. Oke, Pak, menarik nih. Kembali ke hasil penelitian Angela Iya. tadi ya, Pak. Sebenarnya Iya. apa yang dia dapatkan dari itu? Jadi begini, ini kan hipotesa dia pertama ini kan adalah dia pengen bahwa ini hasil pengamatan Iya. dan harus dibuktikan dengan penelitian. Makanya yang didapatkan begini. Orang itu kalau misalnya dia mau sukses, maka dia harus punya modal yang namanya grit ini. Great. Apa itu grit? Ternyata grit ini adalah memiliki satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang di dalamnya ada namanya ketekunan, ketabahan, kegigihan, kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Di dalamnya ada namanya AQ ternyata. Adversity quotient. Quotient, ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar apa itu EQ. Bagi yang mungkin yang belum sering nonton dengan Ya. talk show kami ya, tapi kalau orang tua gini sudah pasti tahu. Nah, ternyata di dalamnya ada EQ yang memang menunjukkan bahwa begini, tidak ada orang yang sukses apapun profesinya yang memang tidak dibesarkan dalam kesulitan. Semua itu dibesarkan dalam kesulitan. Mereka punya yang namanya timeline proses penderitaan sendiri-sendiri. Jadi siapa yang tetap bertahan Iya. dalam penderitaan itu? Jadi mereka yang bertahan dalam penderitaan, misalnya dalam pelatihan-pelatihan yang sangat menderita ini, tentara yang army, Iya, karena dia penelitian Wah, di sana ya. nah, penelitian di sana. Ternyata mereka ini yang bertahan sampai ke akhir, itu dia punya tingkat kesuksesannya itu tinggi sekali. Dan bukan cuma masalah prestasinya yang tinggi, Iya. tetapi dia punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan penderitaan itu lebih kuat daripada yang lain. Nah, ternyata ketika orang itu bisa mengatasi kesulitan, dia memiliki EQ atau adversity quotient, maka EQ yang dia miliki ini, kalau dalam istilah neuroscience, Iya. itu akan mempertebal namanya myelin. Myelin itu adalah ada dalam bagian sel saraf otak. Iya. Jadi kalau dalam psikologi itu namanya EQ. Tapi dalam istilah biologis itu namanya myelin, karena kita otak itu kan ada namanya myelin, Iya. ada namanya sinapsis, ada yang namanya dendrit. Nah, kalau sinapsis ini adalah
Kalau dia terhubung berarti ada menjadi asosiasi dan membentuk pengertian-pengertian baru. Nah, sinapsis ini akan saling terkoneksi ketika myelinnya makin tebal. Nah, kalau myelin makin tebal ini ditentukan oleh seberapa besar orang mengalami kesulitan, bertahan dalam penderitaan. Itu sebabnya ketika orang ada dalam kesulitan dan dia bertahan, pada saat itu dia sakit, menderita, susah sekali. Tapi ternyata kecerdasannya, kemampuannya, kreativitasnya, inovasinya itu semakin tajam dan semakin tajam. Ya. Bertambah. Ini kayaknya connect sama ajaran Tuhan ya. Connect sekali. Via Dolorosa. Via Dolorosa. Makanya, Miss, iman itu kata Alkitab bertumbuh ketika mendengar firman dan dalam penderitaan. Iya, benar, Pak. Karena ternyata, Miss, itulah tatanan Tuhan yang Tuhan install dalam diri manusia. Yang ada dalam kita ini kan tatanan, sistem. Ada sistem biologis. Termasuk otak itu otak itu kan yang menjadi kekuatan manusia untuk bisa menciptakan A, B, C, dan D. Iya. Nah, ternyata sistem kerja otak itu tunduk pada tatanan Tuhan yang di dalamnya adalah begini. Otak akan makin terasa, makin tajam, makin cerdas, makin bisa berkreasi ketika otak itu dilatih. Dilatih setiap Betul, hari. setiap hari. Iya. Setiap hari. Kayak pisau ya, diasah Iya. setiap hari. Betul. Prinsipnya seperti itu. Nah, jadi coba bayangkan, kalau anak kita tidak pernah kita latih, tidak pernah kita kondisikan dalam satu kondisi yang sulit, masalah, kesulitan, penderitaan, pergumulan, kira-kira, Miss, kalau dia nanti besar nanti, dia bisa mengatasi kesulitan hidup. Tidak. Padahal hidup ini adalah apa? Kesulitan. Iya. Hidup ini masalah. Itu sebabnya keterampilan hari ini yang paling mahal satu, kalau kita bisa menyelesaikan setiap persoalan. Nah, ini tantangan untuk anak-anak kita saat Tantangan. ini, Pak. Karena ini Iya. instan semua Iya. kan. Instan. Serba instan. Iya. Dan rata-rata orang punya grit itu, orang itu memiliki yang kemampuan namanya problem solving. Iya, Benar. betul ya. Karena kan dia sudah mulai masalah, terus masalah lagi kan dia sudah bisa mengatasi. Iya. Jadi kayak Tuhan membawa dia ke level atas lagi Iya. kan. Nah, ada rumus yang diciptakan, Miss. Oke. Nah, kita buka di sini sekarang saja. Iya. Apa rumusnya? Dia bilang. Jadi skill itu tidak cukup. Iya. Oh, maksudnya apa? Nah, berarti apa? Jadi skill Ditambah dengan ditambah dengan usaha sama dengan keahlian. keahlian. Terus dia bilang begini, keahlian juga nggak cukup sebenarnya. Betul. Maka keahlian harus Tambahkan lagi. ditambahkan dengan yang namanya effort. Iya. Apa itu Usaha. effort? Usaha yang tidak pernah berhenti seperti itu. Jadi makanya ada satu namanya kemampuan manusia di abad 21 dalam hal bagaimana manusia itu bisa bertahan di era diskusi. Salah satu kemampuannya adalah belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar. Bukan belajar untuk berhenti atau menemukan sesuatu, bukan. Kenapa kalau kita belajar untuk menemukan sesuatu, belajar untuk bekerja, maka kita berhenti. Kalau kita belajar untuk belajar, akan ada penemanan dan itu tidak bisa dihentikan. Karena hidup itu sebenarnya belajar. Belajar. Betul. Ya. Kenapa orang tidak menemukan sesuatu lagi, Miss? Tidak mengalami perkembangan. Karena dia belajar untuk menemukan sesuatu. Bukan Dia- untuk belajar. Bukan Ya? untuk belajar lagi. Harusnya penemuan itu kan belajar juga. Betul. Makanya ketika dia menemukan, karena dia tujuannya belajar, dia bilang, belum, belajar lagi. Terus, temukan lagi, belajar lagi. Terus, karena bagi dia, belajar untuk belajar. Itu syarat untuk siswa hari ini. Iya sih, ini tantangan benar Tantangan. Miss, ya. Karena kan dengan anak-anak kita yang apalagi di masa seperti Iya. ini ya Pak ya. Nah, jadi skill ditambah dengan yang namanya Usaha. Keahlian. atau- Keahlian. Tetapi keahlian harus ditambah dengan usaha lagi. Menjadi apa? Achievement. Oke, pencapaian. Pencapaian. Keberhasilan ya. Keberhasilan. Maka Bapak Ibu tidak bisa kita misalnya puas diri dengan melihat anak yang sudah oke. Saya kaget kemarin Gloria bilang dia kan sekarang masuk menggunakan pembelajaran ruang guru. Kita wajibkan. Iya. Gloria sama Justin. Kita wajibkan harus. Iya. Wah, ternyata Gloria masuk di 15 besar seluruh Indonesia anak yang terlama belajar sehari. Berapa jam dia belajar, Miss? Ternyata Gloria kemarin dia belajar 1 hari 11 jam. 11 jam Islam. Serius? Saya kaget, bangga juga saya kan. Dan dia hari ini saya lihat sudah nggak suruh-suruh lagi belajar. Karena dia sudah punya goal. Saya mau kuliah di situ, Papa. Dan dia sudah punya kurikulum sendiri di kampus itu. Dia sudah lihat kurikulumnya apa semua. Iya.
Keren, Miss. Iya. Maka dia bilang, Gloria harus belajar ini Papa, harus ini. Dan dia sudah punya nama, dia pasang namanya time lapse. Supaya dia nggak terpengaruh dengan yang lain. Jadi dia bilang, Map-nya sudah ada ya? ya Gloria tidak mau karena Gloria nggak pasang ini Papa. Gloria akan terpengaruh buka Instagram, buka ini. Sambil belajar dia buka. Sudah punya goal Punya goal setting-nya. setting dan dia punya ini, Miss. Dia sudah punya sistem manage, dia punya diri sendiri. Karena dia sudah tahu saya mau ke sana. Nah, saya kaget 11 jam loh. Tahu nggak? Ada yang lebih hebat. Nomor satunya berapa, Miss? 21 jam. Gloria 17 jam. Gloria 17 jam, orang itu 21 jam satu hari. Jadi itu ada laporan grafik. Gloria nomor 15, dia nomor 1 yang 21 jam. Justin masuk 100 besar. 5,5 jam. Karena kita sudah bayar kan tiap bulan toh. Yeah. Sayang kalau kamu nggak pakai, maka mereka itu pakai itu. Jadi ternyata ruang guru ini sudah menciptakan itu. Dan ternyata ada cara bagaimana anak itu bisa gila belajar loh. Makanya saya lagi berpikir juga ini. Wah, kita gini bisa bikin seperti itu sebenarnya. Jadi kita, siapa yang hari ini paling banyak yang belajar dan sistem kontrol dengan AI. Ngerti nggak Miss ya? Iya. Nah kita harus cari ahlinya. Seperti ruang guru. Seperti mimpi kita itu. Nah ternyata tidak ada anak yang berhasil kalau dia tidak belajar begini. Maka nanti dia direkaman. Oh ternyata yang hebat-hebat, lihat aja cara belajarnya dia. Iya. Sudah terekam kan? Oh makanya untuk penelitian hari ini lebih gampang. Iya, betul. Datanya sudah ada. Dipermudah dengan AI, Miss. Begitu. Tidak perlu wawancara lagi. Iya. Kenapa sudah ada kok? Betul. Mau wawancara apa lagi? Langsung diambil aja datanya ya. Begitu. Luar biasa. Silakan misalnya mau ini tanya silakan. Nah ini kalau mentor kan pasti banyak bertanya. Ya, terkait dengan yang tadi ya Pak. Iya. Mengapa anak yang pintar itu biasanya dia pintar di sekolah tetapi dalam kehidupannya Tidak berhasil ya? Tidak Ya, berhasil. betul. Berarti ini ada Nah, koneksi sama IQ berarti. Ya, Pak. itu yang menjadi penasaran dari Angela Duckworth. Tapi bukan cuma Angela. Banyak peneliti juga sebelum Angela juga meneliti hal yang sama. Nah, jadi mereka penasaran kenapa orang-orang pintar di sekolah kayaknya waktu di Iya, kehidupan setelah selesai Iya. sekolah juga. Nah. Iya. Karena begini, ada satu hal yang mereka tidak lakukan ketika mereka sekolah. Yaitu apa? Yang Angela bilang, anak itu dengan semangat dan ketekunan itu berhasil. Tapi orang yang cerdas tanpa disertai dengan ketekunan, ketabahan itu nggak berhasil. Misalnya dia pinter nih, dia menyerap informasi, tapi ternyata suka menunda. Ngerti nggak, Itu Miss? musuh grit tuh. Musuh grit itu. Yang kedua, tidak tahan banting, ya kan? Sedangkan dunia sekarang ini, Miss, ini harus tahan banting. Iya. Tidak boleh menunda, tidak boleh menyerah. Iya. Persoalannya begitu banyak, tingkat kesulitan makin banyak, persaingan makin ketat. Kira-kira kalau misalnya anak tidak biasa menghadapi persoalan, kira-kira dia itu punya kemampuan untuk bertahan nggak? Nggak mungkin. Iya, betul. Dia tidak mungkin bertahan dalam kesulitan. Dia tidak mungkin bertahan ketika dia dibully nanti. Iya. Dia tidak mungkin bertahan ketika dikasih persoalan-persoalan yang besar. Iya. Dia tidak mungkin mampu untuk apa? Bekerja di bawah tekanan. Karena dunia ini dunia tekanan, Miss. Betul. Ya. Kalau anak tidak pernah diajar untuk menghadapi masalah dan tekanan, tidak mungkin. Contoh misalnya, dunia sekarang ini kan dunia percepatan. Iya. Semua serba cepat. Saya mau 2 jam selesai. Kira-kira gimana Iya. kalau anak kelegapan dia, Miss? Iya. Hanya Iya kan? depresi. Bisa stres. Iya. Puji Tuhan kita punya anak-anak geniu ketika kuliah di UPH atau dimanapun mereka Iya. bilang sudah terbiasa ternyata di UKI ya kan anak kita bersaksi Iya. toh. Nah itu ternyata kita dari tanpa kita sadari, dari ketidaktahuan kita cuma modal polos-polos tulus-tulus yang penting. Ternyata ada survei mendukung kita punya Iya. konsep pendidikan geniu. Iya kan? Terbukti mereka bersaksi loh. Ternyata 10 indikator kita Iya. itu kunci Memang sebenarnya. belum dirasakan saat belajar. Belum gitu. dirasakan. Tapi setelah ke tahap berikutnya baru, Iya. ternyata. Wah. Betul. Iya. Dan ingat, tantangan buat kita hari ini generasi yang tukang suka mengeluh. Ya. Generasi kenapa? Karena begini. Ini benar-benar ini paradoks ya. Di satu sisi mereka itu harus pakai teknologi. Iya. Dan ingat, teknologi itu mempermudah orang. Iya. Kalau mereka hanya dibesarkan dengan teknologi tanpa kita didik karakternya, Iya, betul. maka mereka akan memiliki mental instan, semua serba mudah, serba cepat. Iya. Manja, dan tidak mungkin mereka nanti ketika mereka kerja di masa depan mereka bisa memiliki kemampuan untuk bertahan mengatasi kesulitan. Nah, generasi seperti ini
Kalau tidak punya grit, mereka akan mudah bunuh diri, mudah menyerah, mudah meninggalkan pasangan hidup, mudah untuk mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Makanya hari ini disurvei lagi, generasi milenial hari ini termasuk generasi Z. Kalau generasi milenial itu kan generasi 19 tahun ke atas. Itu ketika mereka bekerja, mereka itu cepat pindah. Ketika mereka kuliah, mereka cepat drop out. Cepat bosan. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan. Padahal dunia ini dunia tekanan, dunia penuh kesulitan. Artinya jiwanya itu belum kuat ya? Belum kuat, nih. Betul, belum kuat. Maka grit ini penting sekali diajarkan. Dan itu pengajaran Kristus banget. Betul. Pengajaran Kristen banget, geni banget. Iya, Pak. Tidak terlatih, nggak bisa, nggak mungkin bisa. Iya. Sedangkan coba lihat, semua ilmuwan yang menemukan, semua ya, baik Thomas Alva Edison, dia menemukan ini, bola lampu. Itu 10.000 kali gagal. Hari ini dunia dikejutkan dengan yang namanya seorang hebat yang namanya Elon Musk. Siapa Elon Musk? Dialah perusahaan swasta, pria yang berani mendirikan perusahaan swasta untuk mendirikan perusahaan yang menciptakan roket untuk dikirimkan ke luar angkasa. Siapa yang berani? Biasanya negara, Miss. Iya. Tapi dia berkali-kali gagal. Berkali-kali gagal. Bahkan dia pernah rugi 200 juta US dollar. Berarti 2-3 triliun dia rugi. Dia bilang tidak menyerah. Harus bisa demi bagaimana supaya bisa dipakai untuk seluruh masyarakat dunia. Artinya memang kegagalan itu adalah makanannya grit Makanannya. sebenarnya. Gitu. Pak Nadiem Makarim berkata, ada satu guru yang terus menjadi pengajar yang hebat bagi hidup saya, yang tidak pernah pensiun. Saya pikir apa ini kan, saya ngikut kan. Guru apa ini? Guru itu bernama kegagalan. Kegagalan menjadi pengalaman dan pembelajaran buat hidup manusia. Artinya betul, ketika menghadapi kegagalan jangan stop gitu. Nggak boleh stop. Tapi harus cari cara. Nah, orang tua dan mentor harus membuka ruang gagal bagi anak-anak. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk mereka gagal, karena kita semua pernah gagal. Semua kita. Maka tidak ada orang berhasil tanpa pernah melewati tahap kegagalan. Maka mentor, orang tua harus berikan ruang gagal, membuka ruang gagal bagi anak-anak. Harus, wajib itu. Tapi memberitahukan gitu loh, apa memberitahukan, yang... mengedukasi, kamu gagal di mana, dan ini nggak penting. Yang penting kamu belajar, bahwa ini, kamu gagal di sini, dan kamu mau bangkit lagi. Itu yang paling penting. Cuman karena kan kita orang tua gregetan. Langsung, kita menghakimi. Itu kayaknya semua bisa melayang. Iya, aduh. Padahal kita juga dulu gagal terus. Iya, tidak seperti itu juga kan. Nah, seperti itu, Miss. Bahkan mungkin lebih parah juga dari anak-anak. Iya, jadi kita punya konsep geni ini sudah sangat tepat dan didukung oleh berbagai macam penelitian. Bukan cuma Angela Duckworth, Bapak Ibu. Dia seorang profesor, bukan. Tapi berbagai macam. Dan ingat, karakter yang dibutuhkan hari ini karakter kerjasama. Karakter problem solving. Problem solving itu dimiliki oleh orang-orang yang punya ketahanan. Yang punya EQ. Tidak mungkin kita bisa memiliki problem solving skill kalau kita tidak pernah dididik dalam satu proses yang penuh sulit, dengan kesulitan, tantangan, penderitaan. 10 indikator karakter itu sangat memenuhi syarat. Itulah kunci sebenarnya untuk membangun grit anak-anak kita. Cuma kan belum mengerti kan orang tua. Apalagi Bapak Ibu orang tua yang baru yang mungkin merasa agak sedikit. Walaupun nanti kita tetap disesuaikan dengan usia masing-masing. Misalnya PR sesuai usia masing-masing, tanggung jawab di rumah, tugas orang tua. Ya, semua kita ada tujuannya dari setiap indikator yang kita buat. Intinya enggak boleh anak tidak dikasih tugas, tidak dikasih pekerjaan. Anak tidak boleh misalnya dimanja atau dibebas tugaskan dari pekerjaan. Oh, enggak boleh. Dia harus bekerja dan dia harus mengikuti tanggung jawab aturan main dari sekolah. Harus itu. Jangan diberikan kemudahan juga. Nggak boleh. Hal, bahaya. Gitu, Bapak Ibu sudah nanti menghancurkan masa depannya. Betul. Karakternya nanti hancur. Bahaya. Bahaya sekali. Ya. Oke, Pak. Ini menarik sih. Cuman saya mau tahu, Pak ya. Sebenarnya mungkin ini pertanyaan juga untuk Bapak Ibu orang tua ya. Bagaimana caranya yang praktisnya mengajarkan grit ini kepada anak-anak sesuai usianya? Kalau yang kecil seperti apa? Yang remaja seperti apa? Yang paling pertama kan anak-anak itu harus sadar bahwa manusia itu adalah makhluk tanggung jawab. Jadi manusia itu harus tahu bahwa dia itu makhluk tanggung jawab, Bapak Ibu. Kenapa disebut tanggung jawab? Karena itulah yang membedakan dia dengan binatang. Binatang nggak bisa dikasih tanggung jawab. Nah, ini yang sering gagal. Nah, makanya kita di Geni itu taat, disiplin, tanggung jawab. Orang kan nggak ngerti dulu ini kenapa sih harus ada taat, disiplin, tanggung jawab, percaya diri. Kalau percaya diri ini berawal dari apa? Anak itu kalau nggak percaya diri, rusak hidupnya. Percaya diri seperti apa? Imago Dei itu
Harus kasih tahu bahwa itu kamu itu ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tidak perlu kamu bangun kepercayaan diri itu pakai dengan apa? Baju-baju yang mahal seperti teman-teman kamu di internet harus mahal, terus harus kamu sepatu harus mahal, kamu harus membangun itu dengan pakai kalung. Ada yang lebih parah, laki pakai kalung. Iya kan? Nah, itu. Nah, tanggung jawab manusia itu makhluk tanggung jawab. Mereka tidak usah diajarin dulu yang lain. Tetapi tidak mungkin dia bertanggung jawab kalau tidak diajarkan ketaatan. Bagaimana dia bertanggung jawab? Nah, karena tanggung jawab ini adalah hasil dari kesadaran. Kesadaran apa? Dari ketika dia mendengarkan nasihat dari orang tua. Bagaimana dia bisa mendengarkan nasihat dan bertanggung jawab kalau tidak pernah diajar taat? Makanya semua kita punya nilai-nilai di ini. Semua itu kait mengait, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi manusia itu makhluk tanggung jawab. Kasih tahu sama anak, kita ini membedakan kita manusia dengan hewan karena kita ini bertanggung jawab. Nah, kalau anak kecil gimana? Bayi 0 sampai 5 tahun. Maka 0 sampai 5 tahun itu kan dia tidak bisa diajarkan dulu untuk 0 tahun, nggak bisa. Contoh ya, dia contoh. Kalau dia sudah misalnya, tapi boleh nggak 0 tahun? 0 tahun itu diajarkan namanya time schedule. Dia harus tahu kapan berak. Oh bagaimana? Kita nggak bisa ngomong. Kita yang kondisikan di program. Misalnya beraknya itu, istri saya begitu. Dia sudah kondisikan anak saya itu sudah tahu kapan berak. Jadi kalau anak saya keluar rumah tidak akan berak. Dia sudah tahu, iya, karena ternyata bisa. Kan kita ini punya sistem. Ya, Manusia itu adalah makhluk yang dibentuk oleh kebiasaan saja. Dulu orang pikir istri saya gila kan, karena ternyata bisa. Jadi dia kondisikan, pagi-pagi Gloria dari dulu udah berak dulu, baru keluar. Oh dia berak, dan dia ngomong terus. Makanya dia udah tahu, pagi-pagi harus berak. Karena itu sistem tubuh kita ini udah tahu, pagi-pagi harus berak Bapak Ibu. Jangan pagi-pagi cuma mikirnya apa? Main kartu, main game. Pagi-pagi itu harus kan itu jam 5 sampai jam 7 pagi itu waktu untuk kita berak. Sistemnya sudah begitu. Nah, itu caranya begitu. Makanya dia tahu tanggung jawab dalam apa? Tanggung jawab apa? Dalam hal waktu. Waktunya. Kan anak kecil 0 tahun. Mudah untuk kita atur sebenarnya mudah. ya. Dikasih tugas nggak bisa. Diprogram bahwa kamu kalau pagi-pagi harus harus begitu. Hanya kan tersimpan di alam bawah sadarnya jam segini harus harus. Nah, siang harus kan 3 kali kan ya kalau anak-anak ya. Nah, malam. Seperti itu. Jangan begini. Anak jadi kayak, mohon maaf ya, kayak ayam. Nggak ada waktunya. Terus yang kedua, waktu yang udah nggak ada, dimanapun dia bisa berak. Gimana kira-kira? Jadi begini, dimanapun dan kapanpun, terserah lu. Kenapa? Anak tidak dididik. Dalam hal tanamkan tanggung jawab. Ini dulu, 0 tahun sudah bisa di situ. Nah, jadi berarti dia tidak boleh mau berak kapan saja. Tapi kalau sudah keluar, nggak masalah. Tapi yang penting pagi-pagi dia udah tahu. Kan anak kan bisa 2 jam berak, 1 jam bisa aja kapan saja. Tapi dia udah tahu kalau pagi-pagi itu harus berak. Terus mandi. Jadi dikondisikan seperti, jadi time schedule diatur. Nah, terus kalau dia sudah mulai 1 tahun, 2 tahun, berarti dia sudah mulai diajar apa? Ajar untuk apa? Dia harus berbicara dengan kita belajar bicara, ajak nyanyi menyembah Tuhan. Berarti apa? Tanggung jawab untuk mengenal Tuhan. Kan tanggung jawab, itu tanggung jawab. Jangan bilang gini, Papa, Mama saya nebeng ya, mengenal Tuhan saya nebeng, iman saya nebeng aja. Ya nggak bisa, nebeng ke surga nggak bisa, tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Berarti ada ibadah, IPK lagi. Jadi semua itu ada manfaatnya Bapak Ibu. IPK, mau anak, tapi kan anak kalau 2 tahun 4 dia bisa konsentrasi, nggak apa-apa. Jangan cerita 2 jam. Jangan cerita setengah jam, anak 2 tahun, udah tidur. Nah, terus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bagaimana caranya? Berarti apa? Sepatu-sepatu, sandal-sandal, taruh di tempat. Di mana tempatnya? Rak sepatu mana nih? Nah, oke taruh, nggak boleh suruh. Kita yang taruh. Sini, Darlin sini. Di sini ya, tempat sepatu Darlin dan tempat sepatu semua kita di sini ya. Jadi berarti Darlin punya sepatu dan sandal taruh di sini, oke? Oke. Besok dia bikin lagi, dia buang lagi. Iya, betul. Nggak apa-apa kita, oke di sini ya. Kita dulu lama-lama kita, oke di mana tempatnya? Di mana? Karena sudah 10 kali terekam dong. Jangan baru 1 kali begini. Iya, betul. Ngerti kesan deh? Kadang anak baru tahu, lu kayak lu pembai. Kamu kayak kamu punya mama. Nah ini kan nggak boh. Memang kamu ini ikut tetangga. Aduh. Waduh, itu anak siapa?
Jangan bilang anak tetangga kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Miss. Jadi cara ngajarnya gitu. Kan sesuai usia dong. Iya. Nah, Tapi kalau yang sudah SD, kalau sudah kalau SD mulai 7 tahun kan sudah. Nah, itu juga kasih tanggung jawab. Mulai kayak Darlin, dari apa? Dia bantu mama yang sekarang apa? Mama yang cuci piring, dia yang apa? Ambil gelasnya untuk taruh di apa? Di rak piring. Lalu berikutnya dia punya tempat tidur, dia beresin. Harus dia bereskan dia punya tempat tidur. Kenapa? Sudah SD. Justin, sudah SMP, dia sapu rumah dari kamar sampai depan. Gloria tugas ngepel. membantu orang tua lagi, Iya, kembali tugas lagi. bantu orang tua. Ada 10 indikator kan? Indikator Nah, kita lagi. itu cara bantu bangun grid. Kita nggak ngerti dulu. Oke. Ternyata ada penelitian. Dan itu 10 indikator itu benar sekali. Benar banget. Jadi kita bersyukur kita ini dituntun oleh Tuhan. Sekolah Iya, gini ini. betul. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya. Cuma berdoa aja. Cuma kita minta Tuhan kasih hikmat buat kita. Ternyata Tuhan kasih hikmat sesuai dengan konteks kita. Dan apa yang menjadi keunggulan sekolah dan visi sekolah gini. Luar biasa. Nah, jadi disesuaikan seperti itu. Nah, cuci baju sendiri. Gloria cuci baju sendiri sekarang. Iya, karena sudah SMA. Ya, sudah SMA. Jadi bisa macam-macam sebenarnya. Intinya begini, tanamkan tanggung jawab. Dia apa? 0 tahun sudah bisa yang saya contoh tadi. Ya, sesuai usia sampai dia besar. Dan kalau anak sudah bertanggung jawab, kira-kira dilepas dimanapun Ya, bisa. betul. Bisa. Bayangkan, sudah 18 tahun masih tanya, Mama, saya mau beli celana dalam warna apa ya? 20 tahun tanya, Mama saya mau beli rok atau beli celana jeans warna apa ya? Ya. Model yang gimana? Aduh. Lama-lama kalau saya mau pilih pasangan hidup itu yang model seperti apa ya? Karena pagarnya itu seperti yang Pak bilang ya, pagar itu sudah berdiri kokoh gitu. Iya, kan. Akan betul. sulit untuk Iya, ditembus hal-hal yang betul. ini kan. Tapi itu kembali lagi ke peran orang tua Iya. ya Pak ya. Lalu Memberikan. tanggung jawab bukan cuma tanggung, imun. Berarti apa? Nilai-nilai supaya dia itu punya imun dengan penyakit-penyakit sosial. Kalau nggak punya itu bahaya kita. Berarti dari kecil IPK lagi. Nah, cerita walaupun dia nggak ngerti. Berikan Cerita. motivasi, Iya. ya, Kita cerita sama apresiasi. dia. Nah, dan dia lihat kan orang tuanya kehidupan tuh. Nah, itu membangun. Jadi bukan cuma grit, spiritual pun kita bangun, genuine. Jadi lengkap kita, Miss. Holistik. Tapi berat karena via dolo. Via Dolorosa. Jadi konsep pendidikan sekolah ini via dolorosa. Dan memang anak-anak kita yang sudah lama bersekolah di sini ya Pak Iya. ya. Contohnya yang SD itu kelas 3, kelas 4 itu udah dilepas orang tua itu. Beda kan? Testimoni dari orang tua pun dibiarkan saja karena Beda mereka ya? sudah tahu apa yang Betul. harus mereka lakukan gitu Betul, loh. betul, betul. Memang awalnya pasti kesulitan. Bapak Kasih Ibu juga kesulitan. pasti kesulitan di rumah ketika baru bergabung Apalagi dengan kita. sekarang ini loh, era Ya, disrupsi ini. betul. Mengerikan, Miss. Itu sulit sekali gitu. Sulit. Tetapi ingat siapa yang setia sampai akhir. Ya. Alhamdulillah. Pasti akan iya. Taat. Dan Kembali lagi. ketaatan kita begini, ada ahli psikologi itu tidak ada yang menyampaikan begini. Bukan ahli psikologi, seorang host terkenal di Indonesia. Dia bilang saya nggak mau anak saya itu terlalu taat sama saya. Saya mau itu anak itu kreatif karena ketaatan itu membunuh kreativitas. Salah. Yang paling kreatif di dunia ini kan orang Israel, Yahudi. Ini bangsa paling tahu taat. orangnya nih. Tahu kan? Tahu ya, tahu. Tahu. Salah. Justru orang yang makin taat kepada Tuhan itu makin berhikmat. Dia punya hikmat, dia punya kecerdasan itu menembus hikmat manusia. Kok kita bilang ketaatan membunuh? Ketaatan yang seperti apa dulu? Iya. Iya dong. Ketaatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan kok. Iya. Alkitab absolut kebenarannya. Betul. Amin. Kenapa kita harus percaya dengan penemuan baru psikologi yang cuma bertahan 2 tahun, 5 tahun, nanti setelah itu berubah lagi? Iya. Loh iya kan? Betul. Kita lebih percaya sama Tuhan Yesus dong. Amin. Firman Tuhan dong. Oke Pak, Begitu, kemudian sebenarnya apa tantangan grade ini Pak? Atau Iya. musuh bebuyutan grade Musuhnya ini apa? sekarang ini, Miss. Musuhnya sekarang ini apa? Teknologi, fasilitas, difasilitasi semuanya. Kemudahan ya. Kemudahan semua. Begini, semua orang kalau dipermudah tidak pernah orang ini menjadi manusia. Jangankan sukses, jadi manusia ini nggak bisa. Karena manusia ini adalah makhluk pekerja, makhluk tanggung jawab. Pak Joni cuma sembarangan ngomong ini. Saya ini ngomong ini bukan ambil dari buku, ini di Alkitab. Di mana Pak? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola bumi. Artinya manusia ini makhluk tanggung jawab. Iya. Nah, tidak bisa serta-merta anak lahir langsung bertanggung jawab, nggak bisa. Maka bagaimana anak supaya bertanggung jawab? Maka Tuhan berikan anak itu orang tua. Pemberian terbaik bagi anak itu orang tua, Bapak Iya, Ibu. betul.
Nah, untuk apa? Fungsinya harus jelas, harus berperan dalam rangka menjadikan anak-anak ini sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Supaya menjadi makhluk yang sesuai dengan desain Tuhan. Iya. Seperti di Taman Eden, mereka mengelola. Seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir jelas ya saya ngomong ini. Betul banget. Dan Allah itu adalah orang tua pertama di Eden Bapak Ibu. Iya. Allah mengedukasi, mendidik Adam dan Hawa. Agar mereka bisa menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Manusia sesuai dengan desain Allah, gambar dan rupa Allah itu. Apa itu? Manusia yang bertanggung jawab. Dalam konteks apa? Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya mereka bisa menjadi perwakilan Tuhan di Iya, dunia. betul. Begitu. Nah, kalau anak lahir tanpa dididik gimana? Nggak mungkin bertanggung jawab. Dan bahaya. Era disrupsi begini Bapak Ibu. Nanti yang didik mereka teknologi. Betul. Akan menjadi makhluk digital, bukan manusia makhluk sosial, makhluk spiritual, tapi makhluk digital. Manusia berhati mesin, manusia berhati baja Bapak Ibu. Dan itu sudah kelihatan sih, Pak. Kelihatan hari ini. Dampaknya sudah sangat jelas saat ini. Orang bengis Bapak Ibu. Iya. Bayangkan ulama provokasi orang, berdoa presiden cepat mati. Kan ini gimana? Bingung saya. Allah yang mana yang disembah itu Anjing saja punya hati untuk menolong tuannya Bapak Ibu. Apalagi manusia. Betul. Ini manusia kalah sama anjing Bapak Ibu. lebih buruk. Wah, lebih buruk. Mengerikan ini Bapak Ibu. Hati-hati. Orang tua kalau nggak didik anak, nanti Iya. mesin akan didik. Betul. Teknologi akan didik. Dan kalau teknologi yang didik dia, teknologi Iya. akan mendidik dia dengan tanpa pakai perasaan. Iya, betul. Tanpa punya nurani. Dan kita berbahaya. Kita sedang terancam menghadapi lahirnya, bangkitnya generasi yang Iya. berhati mesin. Mengerikan sekali. Anak-anak kita sudah dalam posisi itu. Iya. Waduh. Ini sudah tinggal 5 menit katanya ini. Oke. Aduh. Kita berlanjut lagi nih minggu Oke, depan. Pak. Minggu depan kita Iya, lebih lanjut seru lagi. Ini Lebih seru singkat lagi. sekali nih ya. Iya. Mungkin Pak bisa sampaikan Iya, closing intinya statement Bapak dulu. Ibu adalah di era disrupsi ini, anak-anak ini harus dibangun gritnya. Apa yang dibangun? Karakternya. Lebih spesifiknya apa? Ketekunannya, ketabahannya, endurance-nya. Iya. Kegigihannya. Bagaimana supaya ini bisa dibangun? Maka dikasih tanggung jawab dari kecil. Kalau orang tua genius, setialah dengan 10 indikator karakter. Karena itu kita sudah kasih tools untuk, nggak perlu cari tools yang lain lagi. Kuncinya Ikuti itu aja Bapak Ibu. Itulah latihannya. Itu yang akan membangun grit dan termasuk spiritual anak-anak kita. Bahkan anak kita dengan 10 indikator bukan cuma sukses di dunia, tapi kita akan bawa sampai kepada Amin. kehidupan kekal. Amin. Warisan abadi. Warisan abadi. Oke. Amin Bapak Begitu. Ibu. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai ya. Hari ini cukup singkat. Ya. Tapi di minggu depan kita akan Aduh. bahas dengan lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan berkaitan dengan materi ini boleh Iya. dikirimkan via WA saja atau di live chat juga. Nanti kita memantau Ya, ini ya. garis besar tentang grit aja. Ya, ini baru introduction. Ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan mengakhiri dan kita akan menyanyikan lagu himne. Nanti Pak Joni akan memimpin dalam doa penutup. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah masa depan kita. Anak adalah kesehatan kita. seperti anak panah di tangan pahlawan. Bidiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia.
Di akhir dari talk show kami Bapak, berkatilah setiap orang tua dan para siswa dan para mentor pimpinan sekolah dengan hikmat untuk mendidik anak dengan hikmat Tuhan di era disrupsi. Dan kami akan akhiri talk show kami. Berkatilah kami. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, bawa pulang kita semuanya ke rumah Bapa yang kekal, hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joni, Terima kasih, Miss Dini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.